Bayangkan, Indonesia adalah negara agraris dengan lahan sawah yang luas dan jutaan petani yang bekerja setiap hari. Tapi, kenapa justru kita masih mengimpor beras dari Thailand? Bukankah kita seharusnya bisa memenuhi kebutuhan sendiri? Apakah ini karena produksi kita kurang, atau ada faktor lain yang membuat beras Thailand lebih unggul? Yuk kita bahas. Seberapa besar impor beras Indonesia? Indonesia masih menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia. Pada tahun 2023, Indonesia mengimpor lebih dari 3 juta ton beras, dan sebagian besar berasal dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Padahal, setiap tahun Indonesia memproduksi lebih dari 30 juta ton beras. Jadi, kenapa kita masih perlu impor? Faktor pertama, produksi beras dalam negeri tidak selalu mencukupi. Meskipun Indonesia memiliki banyak sawah, produksi beras dalam negeri tidak selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu alasannya adalah faktor cuaca dan perubahan iklim. Kekeringan atau banjir yang terjadi di beberapa daerah bisa mengganggu panen dan mengurangi hasil produksi. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri atau perumahan juga berdampak pada berkurangnya lahan sawah. Faktor kedua, harga beras impor lebih murah dan kualitas lebih stabil. Banyak yang tidak menyadari bahwa beras impor, terutama dari Thailand dan Vietnam, seringkali lebih murah dibandingkan beras lokal. Kenapa bisa begitu? Ini karena negara-negara seperti Thailand memiliki efisiensi produksi yang lebih tinggi. Mereka menggunakan teknologi pertanian modern, irigasi yang lebih baik, dan memiliki sistem distribusi yang lebih terorganisir. Akibatnya, biaya produksi per kilogram beras di Thailand lebih rendah dibanding di Indonesia. Selain itu, kualitas beras impor lebih stabil. Beras dari Thailand dikenal memiliki butiran yang lebih panjang dan lebih tahan lama dalam penyimpanan. Inilah yang membuat banyak pedagang lebih memilih beras impor untuk dijual di pasar. Faktor ketiga, stok cadangan dan stabilitas harga pangan. Pemerintah Indonesia juga melakukan impor beras sebagai langkah antisipasi jika terjadi kekurangan stok atau kenaikan harga beras di dalam negeri. Impor beras biasanya dilakukan oleh Bulog, yang bertugas menjaga stabilitas harga pangan. Ketika harga beras lokal naik terlalu tinggi, pemerintah mengimpor beras untuk menekan harga dan memastikan masyarakat tetap bisa membeli beras dengan harga yang terjangkau. Jadi, apakah Indonesia bisa berhenti mengimpor beras? Secara teori bisa. Jika produksi dalam negeri meningkat, distribusi lebih efisien, dan harga beras lokal lebih kompetitif, maka impor beras bisa dikurangi atau bahkan dihentikan. Namun, untuk mencapai itu, dibutuhkan investasi besar dalam teknologi pertanian, perbaikan infrastruktur, dan kebijakan yang mendukung petani agar mereka bisa bersaing dengan negara lain dalam hal produksi beras. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Haruskah Indonesia terus mengimpor beras, atau lebih fokus meningkatkan produksi dalam negeri? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.